Katanya untuk menjadi super kaya sampai triliunan itu membutuhkan hoki atau luck yang sangat-sangat besar. Tapi apakah iya? Setelah saya berpartner dengan Endro Susanto, yaitu seorang triliuner, saya bertemu dengan banyak konglomerat pejabat-pejabat yang super kaya bisa kita bilang. Saya merasa bahwa kesuksesan mereka itu tidak semata-mata karena luck atau hoki. Tapi menurut saya mereka yang menciptakan luck tersebut. Bagaimana mereka menciptakan sebuah luck atau kehokian tersebut? Ya sebenarnya simple. Keberuntungan itu kan sebenarnya opportunity atau peluang ditambah dengan kesiapan kita atau kapabilitas kita kan. Ketika opportunity itu datang dan kitanya nggak siap di momen itu, ya sama aja nggak akan terjadi sesuatu. Tapi ketika kita sudah siap dan tiba-tiba opportunity itu datang atau kesempatan itu datang, nah itulah yang nanti akan menciptakan sebuah kesuksesan yang kata orang adalah luck. Di dalam video ini saya akan membagikan 5 hal yang saya pelajarin dari banyak triliuner yang saya udah pernah temuin. Dan dari sekian banyak triliuner ini, mereka punya beberapa kesamaan sifat. Saya belajar banyak dari mereka dan harapannya melalui video ini kalian juga bisa belajar banyak dari mereka. Nah, yang pertama, sifat yang dimiliki oleh para triliuner ini adalah hyperfokus di dalam satu bidang. Let's say kita ngomong contohnya adalah Endro Susanto. Dia bisnis utama dia yang sampai saat ini masih dia kerjakan adalah pusat gadai. Dan ini dia sudah lakukan selama lebih dari 18 tahun. Dia benar-benar fokus dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu nggak ganti-ganti bidang, nggak ganti-ganti kerjaan. Walaupun di kirinya ada yang lebih sukses, udah dia tetap fokus di jalurnya dia aja. Dia nggak tergoda untuk pindah sana, pindah sini dan lain sebagainya. Walaupun sekarang dia banyak invest ke banyak bisnis, itu balik lagi adalah invest. Ya jadi dia bukan menjadi direktur utamanya di sana. Dia hanya invest dan ada orang yang mengelola buat dia. Misalnya dia invest di Sifluencer. Kan pasti saya selaku founder yang terus akan bekerja di dalam perusahaan ini sehingga perusahaan Sifluencer ini bisa makin besar dan makin besar. Nah, dia sebagai investor, ya dia hanya menjadi mentor kita. Dia hanya membantu kita di saat kita butuh. Ya itu aja. Setelah itu, bukan hanya fokus tapi perseverance atau sifat yang gak gampang menyerah. Ketika di dalam karirnya yaitu selama 18 tahun lebih ini, saya sangat-sangat percaya pasti ada banyak sekali masalah yang dihadapi. Tapi ketika masalah itu datang, dia nggak menyerah sampai di sana. Dia benar-benar berjuang, tetap bertahan dan mencari solusinya. Karena memang yang saya lihat orang yang paling sukses di dalam dunia ini adalah orang yang paling lama bertahan di dalam satu industri. Percaya deh, sebelum kamu menghadapi masalah yang kamu hadapi sekarang, pasti udah banyak orang yang udah hidup ratusan tahun yang lalu bahkan ribuan tahun yang lalu yang sudah menghadapi masalah yang kamu hadapi sekarang. Dan kalau misalnya mereka bisa menyelesaikan masalah itu, maka saya sangat-sangat percaya masalah yang kamu hadapi sekarang juga pasti ada solusinya. Cuman ya kamu belum ketemu aja. Makanya sifat perseverance ini atau yang gak gampang menyerah ini itu bisa menjadi faktor terbesar antara orang yang sukses dengan yang enggak. Nah berikutnya yang kedua, semua triliuner yang saya lihat itu pasti punya ambisi yang besar. Kenapa ada orang yang hanya stop sampai kaya doang, gak bisa yang sampai super kaya? Karena untuk bisa nyampe di level super kaya itu dibutuhkan ambisi, dibutuhkan target, dibutuhkan drive yang menggerakkan orang itu mau bekerja lebih ekstra sehingga hasil yang mereka dapatkan juga di atas rata-rata. Orang-orang yang berada di tahap triliuner itu pasti mau menjadi yang terbaik di dalam industrinya. Sebagai contoh aja ya, misalnya kemarin kok Endro sempat bercanda ke aku ya. Dia bilang, "Sam, selama ini aku nggak pernah terima endorse. Aku selalu tolak-tolakin. Tapi banyak banget tuh yang masuk email yang nawar-nawari aku endorse." Terus dia tanya aku, "Sam, kamu dalam sebulan bisa menghasilkan berapa sih dari endorse?" Setelah itu aku bilang, "Sekian kok." Dia langsung bilang, "Wah, lumayan juga ya. Kalau gitu aku juga mau terima endorse deh." Terus aku tanya, "Ngapain kok mau terima endorse? Kok sudah kaya banget kayak gitu?" Dia bilang, "Enggak, supaya aku cuma mau buktikan sama kamu kalau aku bisa ngalahin nominal yang kamu dapatkan dari endorsement. Setelah itu aku udah nggak terima endorse lagi." Nah dari sini walaupun dia bercanda ya, itu udah kelihatan banget bahwa dia itu selalu mau jadi nomor 1 di dalam bidang itu. Dan memang sebenarnya di dalam dunia yang sangat kejam ini, di mana-mana yang orang ingat tuh cuma nomor 1 sih. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh orang udah nggak tahu. Misalnya kayak siapa pelari tercepat yang pernah ada di muka bumi ini? Usain Bolt. Nah setelah itu kalau aku tanya yang kedua siapa? Udah nggak ada yang tahu gitu loh. Karena memang orang hanya melihat yang pemenangnya aja, yang nomor 1-nya aja, yang selebih-selebihnya orang nggak peduli gitu loh. Jadi gap antara juara 1 dan juara 2 itu walaupun cuma 1 peringkat, tapi 1 peringkat ini itu punya perbedaan yang sangat-sangat jauh. Jadi makanya mereka ini selalu mau yang terbaik, mau yang jadi nomor 1 di bidangnya. Nah yang ketiga, yang saya lihat dari sifat orang-orang yang sudah sukses banget dan triliuner ini adalah mereka mau belajar terus kapanpun dan dimanapun. Wah kok Endro itu ya kalau ketemu orang baru itu selalu nanya pertanyaan. Walaupun kadang menurut saya ini pertanyaannya kok receh banget ya, yang kayak dia naik taksi gitu. Dia bisa ngobrol sama taksi drivernya, "Pak, kira-kira di Swiss ini bisa dapat duit berapa ya?" Dia penasaran akan segala hal. Bahkan waktu itu sempat saya dan partner saya mau belajar cara mengiklankan di Meta Ads. Itu saya datang untuk saya mau belajar nih kan buat Sifluencer. Tapi yang saya lihat beliau nih, kok Endro juga nanya ke orang ads-nya
itu. Dia benar-benar penasaran dan mau belajar terus. Nah itu yang membedakan akhirnya dia punya pemikiran, dia punya logika yang bahkan ketika dia ngasih saya masukan cara untuk mengembangkan bisnis ini, otak saya tuh nggak nyampe di sana. Tapi mereka yang triliuner ini tuh nyampe. Karena mereka belajar tuh setiap hari, baca buku yang banyak, nonton podcast yang banyak. Ko Andrew itu ya setiap gym, dia tuh nggak pernah hanya gym doang, tapi sambil dengerin podcast. Dia mau isi terus waktu-waktunya tuh untuk belajar. Sorry banget nih, sebelum kita lanjut videonya, kalau kamu yang sudah belajar banyak dari video ini, kamu juga seharusnya akan belajar jauh lebih banyak dari roadmap dan training gratis yang aku udah buat. Nah jadi simpelnya, kamu tinggal klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar, dan nanti kamu isi dulu formnya. Kamu adalah seorang pebisnis yang mau naikin omset bisnismu sampai berkali-kali lipat, atau kamu sekarang adalah seorang pebisnis yang mau mulai bangun personal brandingmu di media sosial, atau kamu mau jadi full time content creator. Nah nanti setelah kamu isi formnya, aku akan kirimin kamu roadmap dan training gratisnya sesuai dengan kebutuhanmu, supaya kamu bisa cepet suksesnya di era sosial media zaman sekarang ini. Sekali lagi nih, semuanya gratis. Jadi buat kamu yang mau dapatkan roadmap dan training gratisnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar bawah. Kita lanjut videonya. Nah yang keempat, orang-orang triliuner ini itu udah pasti nggak mau menukarkan waktunya dengan uang. Malah mereka mau mengeluarkan uang untuk beli waktu. Jadi mereka tuh selalu berpikir bagaimana asetku ini bisa grow, bisa bertambah tanpa harus saya bekerja. Makanya mereka investasi, mereka pikirin caranya bikin ekosistemnya supaya apa? Ada sistem yang menggerakkan bisnis mereka sehingga uang mereka yang bekerja untuk mereka, bukan mereka yang bekerja untuk uang. Dan gara-gara itu, waktu itu kan menjadi sangat-sangat penting bagi mereka ya. Mereka tuh rela sampai bahkan bayar ekstra uang seberapa mahal pun demi untuk mendapatkan 1 jam ekstra lebih cepat nyampe di rumah misalnya. Atau misalnya bepergian dari satu negara ke negara satu, mereka lebih rela untuk bayar private jet yang segitu mahalnya hanya untuk nyampe di negara itu lebih cepat 1-2 jam. Karena mereka memvalue waktu itu segitunya. Karena satu-satunya yang tidak bisa dikembalikan itu waktu. Waktu itu makanya sangat berharga bagi mereka ini. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Dan yang terakhir atau yang kelima nih adalah semua triliuner atau yang orang yang benar-benar konglomerat gak suka pamer. Kalau kalian mau tahu ya, sebenarnya Ko Andrew tuh gak pernah sekalipun mention bahwa dia adalah seorang triliuner. Cari aja satu videonya Ko Andrew yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang triliuner. Gak pernah. Semua informasi yang mengatakan bahwa Andrew Susanto adalah triliuner itu dari sekelilingnya, teman-temannya. Misalnya orang pertama yang bocorin adalah Bang Hotman. Kemudian aku misalnya. Kemudian berita-berita. Itu semua orang yang mengatakan tentang dirinya. Dia gak pernah sekalipun misalnya beli mobil baru, misalnya dia punya Rolls Royce, dikontenin, dibuat pamer, dia punya, nggak pernah. Dia memang punya Rolls Royce, dia memang punya jam tangan mahal banget dan aku tahu berapa banyak jamnya dia. Tapi karena memang dia suka dan dia mampu beli, dia pakai untuk memang ya untuk dirinya. Entah itu dia mau investasikan terus dia jual, dia tahu alasan kenapa dia beli mobil itu. Dan itu yang saya dapatkan di hampir semua triliuner yang saya temuin, mereka tuh nggak pernah pamer. So dari 5 sifat atau karakteristik yang saya belajar dari triliuner, itu yang membuat saya yakin bahwa ternyata mereka tuh bisa sukses dan mencapai tingkat kekayaan yang mereka punya sekarang. Balik lagi itu bukan karena semata-mata karena hoki atau luck, tapi dari 5 hal tersebut itu yang membentuk diri mereka sehingga mereka sudah siap menjadi pribadi yang memang layak untuk mendapatkan kekayaan sampai triliunan. Kalau kamu banyak belajar dari video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena video-video seperti ini aku bakal sering banget buat di kedepannya. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar apapun itu, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar bawah. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau ada tanggapan, kritik, saran, boleh juga di drop di kolom komentar bawah. See you di next video. Bye-bye.